Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di channel saya, Delta Educa Channel. Channel berisi tutorial, informasi pendidikan bagi Bapak Ibu guru, bagi siswa-siswa khususnya SMP. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat real-time quiz pada aplikasi Moodle di kelas Hybrid ID ya. Ini saya sudah mulai masuk ke kelas Hybrid ID. Kita login Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan internetnya bagus malam ini. Baik Bapak dan Ibu, ini sebenarnya bentuk pembelajaran jarak jauh, bisa juga untuk pembelajaran di kelas, jadi dikatakan hybrid. Kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini menjadi begitu strategis ketika kita menemukan waktu-waktu yang cukup terganggu dengan adanya berbagai kegiatan. Seperti kemarin itu ada demo, maka aktivitas sekolah itu menjadi tidak efektif. Nah, ini salah satu solusi bagaimana mendesain pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, saya yakin sudah terbiasa menggunakan PJJ dengan berbagai platform seperti Google Classroom dan yang lainnya. Namun, ada beberapa titik kekurangan untuk PJJ yang betul-betul tersistematis, dan kita coba menggunakan Moodle. Kali ini saya akan masuk ke mata pelajaran kelas 7 ya. Untuk mata pelajaran baru yaitu KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ini adalah mata pelajaran yang sekarang lagi tren dan saya sedang menyusun materi pembelajaran untuk semester 1. Ini ada bab 1. Ada bab 1 ya. Ini bentuknya page. Alhamdulillah ini sudah selesai. Lanjut ke peta konsep. Kemudian lanjut terakhir itu ada latihan soal. Ya, ada latihan soal teman-teman. Nah, ini ada latihan soalnya di bab 1. Sebanyak 23 soal. Kemudian ada proyek-proyek yang harus dikerjakan oleh siswa. Misalnya ini menyelidiki AI. Nah, ini proyek 1 menyelidiki AI di sekitar kita. Ini untuk kelas 7 ya. Nah, nanti tampilannya seperti apa, ini tampilan di guru atau di admin.
Kita coba lihat tampilan di siswa seperti apa. Kita alih peran dulu ke siswa. Nah, ke siswa nanti seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik Add Submission. Nah, di sini ada instruksi-instruksi yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian nanti siswa kita itu menuliskannya dalam bentuk file atau di sini Bapak Ibu, online text. Jadi dikirimnya lewat file atau online text. Ada dua pilihan ya. Boleh menggunakan file, artinya siswa mengetik di Microsoft Word ya, atau aplikasi lainnya. Kemudian siswa akan mengunduhnya nanti di sini. Kemudian bisa juga siswa langsung menjawab di sini di online text. Nah, setting ini bergantung dari guru maunya di online text atau dua-duanya ya, itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, sesuai dengan tujuan kita hari ini, kita akan membuat real time quiz ya. Kebetulan saya sudah membuatnya sampai bab 4. Ini bab 4 ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, di sini di bab 4 juga ada real time quiz. Bab 4 berpikir komputasional. Nah, nanti seperti ini teman-teman ya. Ini pada tampilan siswa di sini. Ini kan student ya. Saya berperan sebagai student. Kemudian nanti siswa langsung klik join quiz. Dia menunggu to be sent. Jadi menunggu pertanyaan pertama dikirimkan kepada saya sebagai siswa. Nah, kita coba masuk ke peran saya sebagai guru atau administrator. Di sini reconnect quiz. Nah, kemudian di sini ada next, waiting for student to connect. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, karena pertanyaan satunya tadi sudah saya coba ya. Time lapse-nya itu ada 30 detik Bapak Ibu ya untuk satu soal. Default-nya ini 30 detik. Nah, kemudian nanti siswa tinggal menjawabnya saja. Kita coba berperan ke siswa seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti di siswa seperti ini. Your result ternyata yang benar adalah yang ini gitu. Tapi karena tadi waktunya habis ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan minta soal berikutnya ya, soal ketiga. Kita coba. Reconnect dulu ya. Nah, next. Question 1. Pertanyaan ketiga ya teman-teman ya. Kemudian kita ke siswanya seperti apa tampilan di siswa. Join quiz. Nah, seperti ini abstraksi membantu kita memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya jawabannya benar. Kita tunggu. Nah, jawaban yang benar A itu kan. Ini laporan hasilnya 33% benar gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu pelaksanaan dari real time quiz gitu kan. Nah, sekarang saya akan coba buat kepada Bapak dan Ibu bagaimana membuatnya di bab 5 ya, di bab 5 di sini. Berpikir komputasional. Nah, di bab 5 ini belum ada aktivitas ya. Kita coba aktifkan edit mode-nya agar bisa menambahkan aktivitas. Bab 5, oke di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini cara menambahkan aktivitas atau resources. Kemudian saya siapkan dulu teman-teman sumber soalnya yang akan kita input.
Saya ngambil dari buku KKA SMP yang ditulis oleh Profesor Ono W. Purbo, seorang dosen sekaligus rektor yang aktif di dunia komputer atau di dunia digital, Bapak Ibu ya. Saya coba ambil di menu download, mudah-mudahan masih ada ini. Nah, ini buku AI SMP kelas 7 semester 1. Ini bukunya ada 2, ada semester 1, semester 2 ya. Saya sedang mendesainnya ke LMS untuk semester 1 sampai bab 4 selesai, alhamdulillah. Nanti teman-teman guru yang ada di Kabupaten Tangerang mau menggunakan KKA, mata pelajaran KKA ini dipakai, kita sudah siapkan ya. Kita sudah siapkan materinya dalam bentuk LMS ya, jadi saya modifikasi dalam bentuk LMS. Kenapa harus LMS? Karena aktivitasnya menjadi lebih interaktif. Bahkan nanti teman-teman bisa menambahkan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di luar dari buku ini gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah soalnya. Saya ngambil soalnya dalam bentuk benar salah sebanyak 5. Kemudian nanti ada pilihan ganda sebanyak 10, jadi 15. Ini soal yang akan saya inputkan di real time quiz ya, real time quiz. Nah, kenapa harus real time quiz? Bapak dan Ibu, real time quiz ini berbatas waktu setiap soalnya, kemudian betul-betul siswa itu harus langsung minta bergabung ke kuis yang sedang diselenggarakan waktu itu juga, hari itu juga oleh guru yang bersangkutan. Dan karena berbasis atau berbatas waktu, sehingga anak-anak relatif tidak bisa untuk membuka misalnya browser lain untuk melakukan kecurangan. Jadi relatif tidak bisa begitu ya. Meskipun di dalam kuis lainnya juga kita bisa batasi dengan browser misalnya Exambrowse untuk model ya. Jadi banyak yang dapat dilakukan oleh teman-teman guru untuk mengurangi aktivitas siswa yang kurang bagus. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Tambahkan add an activity or resources. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada berbagai jenis, ada adaptive quiz, ada quiz yang betul-betul biasa kita pakai ini, kemudian ada offline quiz, dan ada real time quiz ya. Nah, yang ini yang kita pakai. Nanti saya akan kembangkan menjadi adaptive quiz juga. Ini adaptive quiz ini cukup menarik Bapak dan Ibu, karena ini akan mengukur kemampuan seseorang sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Kalau di real time quiz atau offline quiz itu tidak bisa ya. Jadi misalnya begini teman-teman, saya misalnya sebagai kepala sekolah ingin mengukur kemampuan guru misalnya sebanyak 20 orang. Kemudian saya akan menggunakan adaptive quiz ya. Adaptif berarti adaptasi gitu ya. Quiz yang mampu mengadaptasi kemampuan guru. Misalnya saya memberikan soal sebanyak 10. Dari 10 itu 5 soal
bagi soal yang mudah dan 5 soal yang sulit, seperti itu. Nah, nanti teman-teman guru itu bisa masuk ke soal yang lebih mudah dulu, kemudian nanti akan berkembang kepada soal yang lebih sulit. Tapi bagi guru-guru yang cukup pintar, langsung kita berikan soal yang relatif sulit, dan soal yang mudah itu tidak perlu dijawab karena nanti ada target bahwa kalau sudah mengerjakan 5 soal yang sulit, maka 5 soal yang mudahnya tidak usah dijawab karena otomatis kalau dia menjawab yang sulit, yang mudah tidak pasti terjawab. Ya, seperti itu kira-kira. Itu adaptif, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Kita teman-teman masuk ke real time quiz Bapak Ibu ya. Nah ini, klik saja real time quiz, kemudian real time quiz, nama real time quiznya saya coba copy dulu dari sini, copy paste saja. Kemudian introduction, di sini kalau mau ditambahkan berkait dengan introduction atau pembuka kuis, misalnya jumlah soal ini 15 soal, informasi kepada anak-anak, masing-masing soal itu defaultnya adalah 30 detik, kemudian anak-anak harus minta connect ke real time quiz dan sebagainya. Jadi kira-kira introduction-nya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri ya. Hal lainnya, misalnya di sini ada default question time, ini kan 30 ya, 30 detik maksudnya, yang tadi saya jelaskan. Kita biarkan saja dulu Bapak Ibu ya. Kemudian restrict access-nya di sini, apakah anak boleh mengikuti real time quiz atau tidak, itu bergantung dari guru. Misalnya anak si A itu tidak bisa mengikuti real time quiz karena dia belum menyelesaikan membaca materi sebelumnya. Itu bisa di restrict access. Kita biarkan saja dulu ya, dan yang lainnya kita simpan dulu, save and display ya. Nah Bapak Ibu, ini sudah judulnya real time quiz bab 5, yaitu berpikir komputasional, algoritma desain atau desain algoritma Bapak Ibu ya. Tinggal kita tambahkan pertanyaan. Klik di sini add question. Nah, question tag, pertanyaannya kita paste saja dari sini Bapak Ibu ya, dari soal yang tadi sudah saya siapkan. Ini karena hasil copy paste kurang rapih ya teman-teman ya. Ini bisa dirapihkan dengan cara dirapatkan teman-teman ya, atau dihilangkan itunya baletnya. Nah kemudian jawabannya ini apa? Salah ya, jawabannya salah. Nah ini di sini salah, di sini benar. Kemudian save question. Ini nanti jawabannya bisa banyak Bapak Ibu ya, untuk pilihan ganda atau multiple choice. Karena benar salah cukup 2 saja, benar dan salah. Kemudian itu sudah soal pertama. Soal keduanya kita copy lagi, add question. Di sini tidak perlu nomor ya teman-teman ya, nomor soal biarkan saja. Ini misalnya salahnya yang di sini, ini yang benarnya gitu kan. Nah, tapi jawabannya ini adalah yang ini, yang answer 2 ya, jawaban kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, oh benar ya.
pertanyaan keempat kita tambahkan. Pertanyaan keempat benar ya. Kemudian yang kelima salah. Oke, kemudian soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan algoritma? Kita masukkan. Nah, ini jawabannya yang C, yang ini ya, betul ya. Set question. Nah, biar tidak terlalu lama videonya, itu cara menginput pertanyaan-pertanyaan ke real time quiz seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita kembali ke posisi soal tidak edit. Ini kan sedang edit ya Bapak Ibu. Klik saja di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ketika posisi soal siap, tadi ada 6 soal ya, kita start saja. Nah, kemudian ini kan tidak ada siswa nih, waiting for student to connect, jadi menunggu siswa untuk koneksi ya, itu kan. Nah, ini jangan dulu naik sebelum siswa ini terkumpul. Misalnya ini adalah untuk dipakai ulangan real time quiz di kelas 71 misalnya, jumlah siswanya ada 36. Kebetulan setelah dicek oleh gurunya hadir semua. Nah, ini nanti kalau sudah 36-nya masuk bergabung ke real time quiz, di sini ada angka 36. Baru nanti gurunya memberikan soal next gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita coba berperan satu saja sebagai siswa, tapi siswa sampel ya. Nah, ini saya coba gabung ya, join quiz. Kemudian kembali ke guru, reconnect. Nah, ada satu. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. One student connected, kemudian next. Nah, begini tampilan di guru. Kemudian tampilan di siswa seperti apa? Kita ulang lagi, teman-teman. 30 detik, ingat ya. Join quiz. Nah, ini teman-teman ya. Misalnya salah ya. Coba jawabannya. 11 detik lagi.
Oh, betul Bapak Ibu. Ya, jawabannya betul. Ya, jadi ini your research 100% benar ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, berkait dengan bagaimana membuat real time quiz di Moodle pada aplikasi kelas hybrid ID dan bagaimana menerapkannya kepada siswa dan juga guru. Itu teman-teman, video kali ini membangun quiz dalam bentuk real time quiz. Ini biasanya dipakai di aplikasi lain, tapi kalau ini adalah bentuknya sistematis, jadi ada beberapa aktivitas, dan aktivitas terakhir misalnya real time quiz bab 5. Kemudian ini nanti kalau mau dimasukkan ke buku nilai, maka Bapak Ibu nanti bisa masuk ke buku nilai KKA ya, Coding and Coding dan lupa lagi, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya. Di mana bukunya Bapak Ibu? Di sini ya, grade. Nah, di grade itu nanti di grade default itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya gradebook setup, di setup dulu gitu kan. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas-aktivitas yang mau dijadikan nilai untuk misalnya nanti dihitung di raport. Ini sudah banyak Bapak Ibu ya. Bab 1 di sini ada mengenal kecerdasan buatan video interaktif. Nah, di video interaktif ada soalnya, apakah ini mau dimasukkan ke gradebook atau buku nilai atau tidak. Kalau tidak, ini jangan di checklist ya. Tapi kalau mau dimasukkan, ini nanti ini di checklist. Nilai ini, angka ini sudah terbentuk secara default. Jadi kalau mau dimasukkan semua, ini ya, terus saja begitu semua. Jadi nilainya misalnya karena ada itemnya mungkin banyak gitu kan. Jadi nanti ini 2,53 poin, yang ini 0,254 poin, dan seterusnya bergantung dari jumlah soalnya. Nah, tadi kalau tidak salah itu ada, bukan project ya. Oh, bab 4. Assignment, tugas-tugas, proyek 5, video edukasi 1 menit, kuis bab 3 dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini poin-poin atau aktivitas-aktivitas yang bisa dimasukkan ke buku nilai ini, grade ini ya. Itu Bapak Ibu untuk kali ini, video kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pendidikan di Kabupaten Tangerang akan semakin gemilang sesuai dengan motonya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.